Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya Muhammad Kanzul Fikri dengan NIM 2330108034. Saya Muhammad Taufik dengan NIM 2330108035. Dan materi kami kelompok 4 yaitu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Baik, materi pertama yaitu menjelaskan tentang konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yaitu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah suatu proses pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap para pendidik, guru atau dosen, serta tenaga pendidik, staf administrasi, perpustakaan, teknisi, dan lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas dan efisien operasional di lembaga pendidikan. Ada beberapa konsep dasar dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu yang pertama, perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan, di mana di sini melibatkan identifikasi kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan, termasuk perekrutan guru dan staf sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Ini mencangkup perencanaan jumlah, kualitas, dan spesifikasi kompetensi yang diharapkan. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi, di mana rekrutmen dan seleksi ini adalah proses untuk mendapatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai. Selanjutnya yaitu pengembangan dan pelatihan. Manajemen juga mencangkup pemberian pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka baik dalam pengajaran maupun administrasi. Selanjutnya yaitu pengelolaan karir. Nah, pengelolaan karir ini mengatur karir para tenaga pendidik dan pendidikan, termasuk promosi, peningkatan jabatan, pengaturan rotasi pekerjaan yang sesuai dengan kualitas dan prestasinya. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan lingkungan kerja. Pengelolaan lingkungan kerja ini menyediakan lingkungan kerja yang kondusif bagi para tenaga pendidik dan pendidikan sehingga dapat bekerja dengan optimal. Hal ini termasuk sarana dan prasarana teknologi yang mendukung budaya kerja yang positif. Nah, dengan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yang efektif, institusi pendidikan mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas serta memelihara kinerja yang baik dari seluruh tenaga kerja yang hebat. Baik, materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan prinsip-prinsip manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Prinsip-prinsip manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pedoman yang digunakan dalam mengelola sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Kemudian prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Pada peningkatan kualitas pendidikan ini adanya beberapa prinsip utama. Yang pertama adalah prinsip perencanaan atau disingkat dengan planning. Perencanaan merupakan langkah awal dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Ini mencakup perencanaan kebutuhan tenaga kerja, kompetensi yang diperlukan, dan pengaturan distribusi tenaga sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Kemudian adanya prinsip perorganisasian, yaitu disebut juga dengan organizing. Perorganisasian melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Dan selanjutnya ada prinsip pengarahan atau disebut juga dengan directing. Dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, pengarahan bertujuan untuk memotivasi, membimbing, dan memberikan arahan yang jelas kepada para tenaga kerja. Dengan pengarahan yang efektif, tenaga pendidik dapat bekerja sesuai dengan visi dan misi pendidik serta capai yang
yang diterapkan. Mungkin mungkin itu materi dari saya. Dilanjutkan oleh Cok. Sekian materi dari saya. Dilanjutkan materi selanjutnya oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu teknik-teknik manajemen tenaga pendidik dan kependidikan dalam Asmaul Husna. Sebelumnya kita tahu bahwa Asmaul Husna itu adalah nama Allah yang baik. Nah, berikut ada contoh teknik manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yang diintegrasikan dengan beberapa Asmaul Husna. Pertama itu Al-Adil wa Mahal, di mana tenaga pendistribusian tugas dan yang adil. Ini termasuk pengelolaan pembagian tugas kepada tenaga pendidik dan pendidikan yang ada sesuai dengan kompetensi dan bekerja yang setiap individu diperlukan sama kredibilitas baik dalam hal penugasan, promosi maupun pembagian penghargaan. Selanjutnya yang kedua itu Rahman, Maha Pengasih, Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ini adalah teknik pemberi perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Karena manajemen harus menunjukkan sayang dengan perhatian kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan. Ini dapat dilakukan dengan lingkungan kerja yang kondusif, tunjangan kesejahteraan, serta dukungan yang emosional. Masuk juga penyediaan fasilitas pengembangan. Manajemen juga mengadakan pendidikan dan pengembangan berkelanjutan sesuai kesistem kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas pribadi dan profesional mereka. Dilanjutkan oleh saya. Baik, selanjutnya hanya Al-Hakim, bijaksana. Dalam Asmaul ini ada teknik pengambilan keputusan bijak. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan harus dilakukan dengan kebijaksanaan, mempertimbangkan kepentingan lembaga dan kesejahteraan tenaga kerja. Kemudian adanya penetapan kebijakan yang tepat. Gunakan kebijakan yang fleksibel namun dapat setara dengan kondisi dan kebutuhan tenaga pendidik serta kependidikan. Kemudian adanya alat dalam hal ini adanya teknik komunikasi yang sopan dan santun. Dalam pola tenaga pendidik dan kependidikan, bagi manajemen untuk berkomunikasi dengan kelembutan dan penghargaan terhadap peran orang lain. Mungkin ya, terima kasih.